Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum binafsi bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sudah masuk bulan Zulhijjah, hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa mulai hari pertama sampai hari ke-9, terutama puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertobat dari semua dosa, lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, memperbanyak doa, memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan hari-hari itu dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah, demi hari Arafah, dan demi hari raya kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul 'ashri." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Artinya, tidak ada hari yang amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya, karena ia mati syahid di medan perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah, atau hari ke-9 Zulhijjah. Pada hari Arafah, kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan, serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, "Ma min yaumin aksaru min ayyu'tiqallahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka
sebanyak ia bebaskan pada hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ruwiya syaitanu yauman huwa fihi asghar, wala adhar, wala ahqar, wala a'yazu minhu fi yaumi Arafah." Tidaklah setan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya pada hari itu. Hal-hal semacam itu tentu sangat dibenci oleh syaitan. Hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalud du'a du'a'u yaumi Arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi yang berkurban disunahkan mulai awal Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut dan kuku, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir, kami sampaikan bahwa pada malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Balaghana annahu kana yaqul, "Inna du'a yustajabu fi khamsi layal, fi lailatil jumu'ah, wa lailatil adha, wa lailatil fitr, wa awwali lailatin min Rajab, wa lailatin nisfi min Sya'ban." Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.